baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan memberikan kesempatan konsultasi medis, kedokteran, khususnya pada pagi hari ini kami telah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari Ibu Dr. Endang Johani yang akan memberikan tips ataupun nasihat terutama menyangkut masalah kesehatan mata Bapak dan Ibu. Dan boleh jadi nanti rekan-rekan dokter lainnya bisa bergabung. Dr. Iwan sudah terhubung Pak Ustadz. Sudah berkenan beliau, Dr. Sudah Ivan. bersedia beliau ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibu Endang Johani pada pagi hari ini mengingatkan kembali bahwa kita untuk mengundang kembali Dr. Ivan yang beberapa waktu yang lalu pernah hadir dalam forum ini, namun belum tuntas ya materi yang disampaikannya, sehingga mudah-mudahan kesempatan beliau hadir pada pagi hari ini dapat memperkaya lagi pemahaman kita, terutama menyangkut masalah kesehatan ini, apalagi dengan sebagian besar kita sudah berumur juga sekarang nih Bu Endang ya, sehingga banyak problem yang kita alami pada bagian mata ini. Namun saya belum melihat Ibu Endang nama beliau hadir di forum ini. Sudah itu saya sudah konfirmasi. Atau spellingnya mungkin saya yang salah. Iwan Sofani. Sebentar. Oh, alhamdulillah sudah hadir. Pak Hasan. Sudah hadir. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luar biasa sekali kita pada hari ini, dan kita meminta kesediaan Dr. Iwan Sofani untuk membuka videonya. Dan oke, sementara kita menunggu beliau dalam persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endang. Ya Pak Hasan. Jadi tadi Pak Hasan menelpon saya subuh hari. Kebetulan laptop saya ada di kantor karena kemarin Dr. Iwan mengadakan seminar seminggu penuh, jadi laptop parkir di kantor. Ini pakai laptopnya cucu, dan saya berusaha menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau bersedia. Dr. Iwan ini ahli retina, yang mana beberapa jamaah NPO juga pasien beliau. Beliau praktek di Cicendo dan di Bandung Eye Center. Beliau ada ketua Perdami Jabar dan dulu pernah menjabat ketua Perdami Jabar, kemudian juga ketua KOI, yaitu petinggi kita di Perdami yang menentukan seluk-beluk sertifikasi para dokter mata. Saat ini beliau lagi memimpin seminar besar nasional PVSM, jadi memang begitu sibuk, tapi beliau menyempatkan diri untuk mengisi NPO ini untuk melanjutkan dulu cerita beliau tentang retina. Karena kita semua eyang-eyang, hampir semua eyang-eyang, jadi masalah retina selalu bisa terjadi pada kita semua. Kami persilahkan Pak Hasan menikmati Dr. Iwan. Nanti kapan-kapan saya ganti untuk menceritakan tentang bidang saya. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu Endang Johani atas ikhtiar yang telah beliau laksanakan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyapa Dr. Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Iwan. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Masya Allah, dokter, sudah lama sekali kita tidak berjumpa, Pak Dokter ya. Semoga Pak Dokter sehat walafiat selalu. Dan mohon maaf Pak Dokter apabila di forum NBO ini sering seperti ini, dadak-dadakan di dalam kita mengundang para pembicara kita, dan terima kasih kepada Ibu Endang yang telah menjembatani sehingga Dr. Iwan bisa hadir pada pagi hari ini. Nah, Pak Dokter, saya kira para peserta sudah mengenal baik ya keberadaan dokter dan termasuk kiprahnya juga. Maka pada pagi hari ini kami persilakan Pak Dokter mungkin berbagi kepada kita semuanya, dan mohon pula diperkenankan bila nanti dari peserta ada yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada Pak Dokter. Baik Pak Dokter, kami persilakan bersama Ibu Endang, dan kami akan menyimak secara seksama apa yang disampaikan oleh Pak Dokter pada pagi hari ini. Silakan Dokter. Wah, silakan Bu Endang mau bicara apa? Mungkin alhamdulillah kita mengingatkan saja lagi bahwa memang pada usia-usia di atas 50, 60 gitu,
kita semua organ akan menurun begitu fungsinya, termasuk di semua organ panca indera. Kebetulan di mata ada beberapa hal yang berpengaruh pada penglihatan menjadi penglihatan. Memang kasus yang terakhir kita bahas itu adalah kasus tentang refraksi, tentang katarak, tentang age-related macular degeneration, atau kita sebut bahasa Indonesia degenerasi makula senilis. Jadi ada faktor di belakang bola mata kita, di retina namanya, yang karena faktor usia yang dipakai terus dari sejak lahir sampai usia kita ini menjadi capek begitu ya, lelah, sehingga sel-selnya menjadi menurun fungsinya. Itu sebetulnya semua organ panca indera akan seperti itu. Hanya kita mungkin pada beberapa kondisi seperti saat inilah, NBO, ngaji bareng online, itu kita menatap laptop atau menatap fokus dekat dengan jangka waktu yang cukup lama banget ya. Ini agak melelahkan juga. Kita seperti melihat HP, gadget, seperti melihat TV gitu segala macam. Sebenarnya ada faktor yang harus kita selalu ingat barangkali, bahwa kita harus selalu mengistirahatkan sesering mungkin mata. Barangkali kalau masih muda istirahatnya tidak terlalu harus sering, cuma kalau usia kita sudah tidak muda, itu istirahatnya harus lebih sering. Kemkes itu sudah menganjurkan satu anjuran yang baik dengan rumus 20-20-20. Setiap 20 menit istirahatkan matanya 20 detik saja dengan cara melihat target 20 feet. 20 feet itu sekitar 6 meter. Jadi kalau orang tua dulu itu suka bilang bahwa lihatlah yang hijau-hijau, maksudnya itu mungkin lihat jauh. Jadi mereka sudah mengantisipasi ini, sehingga mata itu kalau melihat jauh dia akan dalam kondisi istirahat. Ini yang sering kita lupakan saat ini, apalagi kondisi online saat ini cukup banyak, cukup lama, cukup menarik, sehingga lupa mengistirahatkan matanya. Sehingga mata menjadi lebih cepat capek, lebih cepat menurun fungsinya begitu. Mungkin barangkali ada yang ingin didiskusikan, Dr. Endang bisa memunculkannya. Terima kasih. Oke, Dr. Ivan sudah menceritakan tentang kelainan retina. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh. Sebelum ada pertanyaan, saya akan memunculkan resume dari apa yang tadi Dr. Iwan Sufani ceritakan. Izinkan saya share screen sebentar. Ya. Silakan Dr. Endang. Sudah bisa share screen, Ustaz? Bisa. Silakan. Sebentar. Jadi yang kita sebut dengan sebetulnya penglihatan yang baik atau penglihatan yang sempurna itu apa, atau yang disebut dengan perfect human vision. Sebentar kok. Screen. Belum kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah. Jadi perfect human vision sebetulnya mengandung apa saja yang tadi Dr. Iwan kemukakan. Sebetulnya perfect human vision itu meliputi vises yang baik atau
penglihatan yang baik. Jadi kita bisa melihat huruf-huruf yang biasanya kalau ke dokter mata dipersilahkan membaca huruf-huruf itu yang namanya huruf Snellen, harus sampai yang paling kecil, yaitu nilainya 20/20 atau 100%. Nah, itu adalah vises yang sempurna atau ketajaman penglihatan yang sempurna. Bisa melihat sampai 20/20 baik dengan kacamata atau tanpa kacamata. Jadi meskipun min 6, min 9, tapi bisa dengan kacamata ukuran tersebut bisa sampai melihat huruf-huruf sampai 20/20, nilai yang paling kecil, maka visual acuity-nya adalah normal, bagus, ketajaman penglihatannya bagus. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ternyata perfect human vision itu harus juga meliputi tidak buta warna, tidak buta warna. Jadi biasanya kalau kita ke dokter mata meminta surat keterangan kesehatan mata, biasanya mereka menyebut dengan surat keterangan tidak buta warna. Yang betul adalah surat keterangan kesehatan mata. Karena yang diperiksa tidak hanya meliputi tidak buta warna tersebut, tapi semua aspek yang meliputi perfect human vision, yaitu visesnya 20/20, tidak buta warna, diperiksa dengan alat yang mudah. Kemudian yang ketiga, bahwa stereoskopinya harus baik. Orang itu harus bisa melihat 3 dimensi dengan baik. Jadi melihat kendaraan-kendaraan di depan bergerak dengan ruang yang baik, jauhnya sesuai dengan kejauhan mobil di depan kita. Kalau 3 dimensi kita tidak baik, maka mobil-mobil yang di depan kita ketika kita nyopir kelihatannya masih jauh, tapi sebenarnya sudah dekat. Nah, ini akan membahayakan. Jadi 3 dimensi harus baik. Kemudian yang keempat, lapang pandang kita harus baik. Lapang pandang. Jadi kita itu kalau melihat ke depan tanpa melirik, semua yang di samping-samping kita akan kelihatan. Ke kanan kiri 90-90, ke atas 65, ke bawah 55 derajat, semua harus kelihatan dengan baik. Kalau lapang pandang kita tidak baik, misalnya berkurang di tepi, maka akan membahayakan ketika kita berjalan atau nyupir dan kegiatan-kegiatan yang lain. Beberapa kelainan mata tentu akan mengganggu lapang pandang. Misalnya ada glaukoma, ada tumor pada hipofise, ada perdarahan atau tidak lancarnya suplai darah ke bagian otak, oksipital misalnya, beberapa bagian otak yang lain, atau tumor yang menekan pusat penglihatan itu menyebabkan lapang pandang yang terganggu. Yang paling sering pada glaukoma. Kapan-kapan kita ceritakan tentang glaukoma. Nah, oleh sebab itu, semua surat keterangan mata akan mengandung semua unsur tersebut. Visesnya harus baik, lapang pandang baik, stereoskopi baik, dan tidak buta warna. Nah, itu. Nah, sampai di situ kita boleh berdiskusi tentang vises yang baik dan sebagainya. Nah, biasanya pemeriksaan vises di klinik mata diperiksa dengan yang tadi Snellen. Snellen itu huruf-huruf. Huruf paling gede E, F, P, T, O, Z yang seperti kita sudah lihat di klinik mata. Kalau bisa sampai paling bawah 20/20, kalau hanya menengah bisa di 20/50, 20/80, dan seterusnya. Dan nanti kita akan memeriksa apakah ini kelainannya tentang main atau silinder atau plus yang bisa diberi kacamata. Nah, nanti dites kalau memang hanya karena perlu kacamata, maka akan diberikan resep kacamata. Kalau huruf-huruf saja nggak bisa melihat, kemudian kita periksa dengan finger counting. Apakah dia bisa menghitung jari yang kita acungkan di depan pasien 1 meter, 2 meter, 3 meter. Kalau dia masih bisa menghitung jari, berarti penglihatannya masih ada 1/60 atau 3/60. Karena orang-orang normal bisa melihat jari yang diacungkan pada jarak 60 cm. Jadi kalau kita naik kendaraan terus kita ditanya, kita nanti rapat di ruang berapa? Ruang 3.
Nah, maka acungan jari 3 itu masih bisa dibaca pada jarak 60. Kalau sudah lewat 60, mereka sudah tidak bisa melihat lagi. Nah, kalau tidak bisa melihat dengan jari, maka kita akan melambai-lambaikan tangan di depan pasien 0,5 meter atau 1 meter. Apakah pasien masih bisa melihat lambaian tangan? Kalau bisa melihat lambaian tangan, berarti visesnya seperti 300. Jadi artinya orang normal bisa melihat lambaian tangan pada jarak 300 meter. Kalau sudah lebih dari 300 meter, tidak bisa lihat lagi. Jadi kalau kita mengantar anak kita mau sekolah ke Malang, naik kereta api, terus kita dah, dia dari jendela dah. Kalau sudah lebih dari 300 meter, udah nggak kelihatan lagi dah-dahnya, jadi nggak usah dah lagi. Misalnya seperti itu. Kalau itu pun tidak bisa, maka dokter akan melihat dengan apakah dia masih bisa melihat cahaya yang kita pancarkan ke dalam mata dengan flashlight atau dengan senter. Kalau dia bisa melihat cahaya tadi, berarti fungsi retinanya masih bagus. Seperti Dr. Ivan tadi, beliau ahli retina. Jadi kalau masih bisa melihat cahaya, berarti retina masih bagus, beliau masih bisa ngobatin. Kalau kabur apapun, kalau masih bisa melihat cahaya dan warna cahaya, berarti fungsi sel batang dan sel kerucut di retina masih bagus. Maka mungkin beliau masih berbuat sesuatu. Tapi kalau cahaya saja sudah tidak bisa melihat, berarti no light perception atau penglihatannya menjadi 0, mungkin susah. Beliau akan sedih sekali, nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena penglihatannya sudah 0. Nah, itu seperti itu. Ini ilustrasinya, misalnya kalau Snellen itu, yaitu ini ya, harus melihat satu persatu. Nah, ini kalau ingat seperti itu tuh Snellen. Kalau bisa melihat semua, berarti 20/20. Seperti itu. Nah, ilustrasi yang lain lagi, misalnya ini melihat jari pada jarak 1 atau 2 meter masih bisa, 2/60. Itu nggak bisa, harus melihat lambaian tangan. Jadi 300 meter masih bisa dilihat. Kalau nggak bisa, pasiennya Dr. Iwan selalu dites dengan flashlight ini. Kalau masih bisa melihat cahaya atau warna cahaya, maka berarti retinanya masih bagus atau visesnya masih seperti tak terhingga, masih bisa dilakukan sesuatu. Jadi misalnya katarak pun yang sangat matur, sangat matang, tebal sekali, masih bisa melihat ini. Kalau katarak dioperasi, visesnya masih bisa 100%. Itu keistimewaannya mata. Nah, sampai di sini apakah ada yang bertanya? Bertanya pada saya maupun bertanya Dr. Iwan. Oke, baik, terima kasih Bu Dr. Endang ya. Di sini saya mendapati dari Prof. Kusnandi terlebih dahulu. Ya, Prof. Beliau sedang menyupir sendiri, umur 72 tahun lebih. Adakah dengan satu kacamata bisa melihat pandang yang jauh dan dekat? Atau Prof. Kusnandi ada yang mau ditambahkan? Silakan Prof. Kusnandi, dari apa yang dikemukakan di sini mungkin ada hal khusus. Silakan Prof. Kusnandi, dapat di-unmute audionya. Silakan Prof. Kusnandi. Ya, Prof. Silakan, Prof. Oke. Bila tidak, ya, saya akan jawab. Bisa, Prof. Jadi kacamata jauh dekat bisa menjadi satu yang disebut dengan kacamata progresif. Bagian atasnya itu untuk refraksi penglihatan jauhnya dengan refraksi yang benar, dengan kacamata koreksi yang benar, Prof bisa menyupir dengan sebaik mungkin. Sedang di bagian bawah itu ada tambahan plusnya yang sesuai dengan usia. Maka kalau
Prof melihat ke bawah masih bisa melihat speedometer. Kalau pas di lampu merah kebetulan ada WA dari Pak Hasan, dia masih bisa membaca WA cepat-cepat, tapi nggak boleh lama-lama. Lampu hijau sudah harus ditaruh, misalnya seperti itu, Prof. Bisa membaca jauh dan dekat. Ya, itu nama kacamata progresi. Ya, terima kasih ya. Jadi memang saya hobi untuk nyupir ya gitu ya. Jadi sangat penting sekali itu ininya mata kita gitu. Terima kasih Bu. Ya, bisa Prof. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Bu Endang atau kepada Pak Iwan. Pertanyaan disampaikan oleh Ibu Profesor Tati Rajab. Beliau menyampaikan senang berjumpa dengan Pak Iwan dan pertanyaan beliau mohon info sedikit tentang pengaruh tomat terhadap mata juga wortel terhadap kesehatan mata kita. Ya. Silakan Pak Iwan. Makasih. Ini menarik ini tomat atau wortel dengan kesehatan mata. Nanti juga Terendang bisa menambahkan juga. Sebenarnya dalam tomat maupun wortel itu ada memang kandungan vitamin A ya. Vitamin A yang sebenarnya tidak hanya ada di wortel, cuma ada juga di semua buah-buahan yang berwarna maupun dark green leaf vegetable, jadi daun-daun yang berwarna hijau tua, kemudian pada daging atau hati itu juga ada. Jadi cuma memang ada yang nabati itu vitamin A-nya lebih baik gitu. Nah, masalahnya vitamin A itu dibutuhkan memang sedikit oleh mata, oleh tubuh, oleh mata. Kelebihan juga itu tidak baik. Malah makan jadi hipervitaminosis A begitu. Cuma kalau untuk usia-usia kita ini mungkin itu sebagai antioksidan, tidak hanya vitamin A saja, tapi sebagai antioksidan dan lain sebagainya. Jadi yang terkenal itu, yang kadung beken itu ya wortel. Tapi sebenarnya tidak hanya di wortel saja, di buah-buahan lain juga sebetulnya mengandung itu vitamin A dan yang berfungsi untuk sedikit saja dalam sebuah jalur metabolisme untuk proses melihat. Dan ditambah dengan antioksidan tadi untuk kesehatan tubuh. Jadi memang tidak fanatik bahwa ini wortel atau tomat itu memang harus dikonsumsi 1 hari 1 kilo begitu. Itu agak berlebihan. Jadi cukup sedikit saja untuk mempertahankan kondisi kesehatan matanya. Mungkin ada ditambahkan, Dr. Endang? Iya, Dok. Ya, jadi buah-buahan yang berwarna merah dan hijau maupun sayur-sayuran berwarna merah dan hijau memang betul mengandung vitamin A sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan mata, rambut, kulit. Tapi yang paling sering menjadi salah kaprah adalah para orang tua yang anak-anaknya menderita miop atau hipermetrop atau pakai kacamata, lalu merasa bahwa dengan vitamin A miopnya akan berkurang atau tidak bertambah. Nah, itu yang harus dibetulkan. Tadi vitamin A berguna untuk kesehatan mata, untuk membantu metabolisme penglihatan. Tetapi kita tidak boleh berharap bahwa dengan vitamin A, wortel, tomat, anak kita yang pakai kacamata akan bisa lepas kacamatanya atau berkurang minusnya. Nah, itu yang harus dibetulkan. Karena tentang memakai kacamata, tentang min atau plus atau silinder itu adalah masalah bentuk mata. Bentuk mata. Jadi bentuk mata kan nggak bisa dirubah dengan vitamin A atau tomat atau wortel ya, Prof. Tati Raja. Iya. Jadi kalau untuk kesehatan mata oke, bahkan kulit, rambut, tapi secukupnya, tidak boleh terlalu banyak nanti malah kulitnya jadi kuning atau wortelan gitu. Tapi kita tidak boleh berharap bahwa dengan vitamin-vitamin itu
kacamata anak kita bisa dilepas atau bisa berkurang. Itu jawabnya. Mungkin sedikit ditambahkan, Tenendang, Ya. bahwa memang vitamin A itu dibutuhkan sedikit saja tiap hari, tapi bukan merubah besar dan bentuk dari mata sehingga mengurangi minus segala macam, tidak. Sama mungkin ilustrasinya dengan kalau kita pakai kosmetik gitu ya, kosmetik yang mahal begitu ya, apa Elizabeth Arden atau nggak tahu saya. Nah itu dipakai wajib, atau kosmetik itu dipakai sedikit-sedikit, iya, tapi tidak merubah wajah. Iya, tidak Memang merubah jadi wajah. kulitnya lebih halus, tapi wajah tetap saja itu. Ini ada pertanyaan menarik nih, Endang. Saya usia 63 tahun, mengapa dari Bu Dina ya, mengapa mata cepat lelah, apalagi kena cahaya angin, sering di laptop, HP, akhirnya bawaannya ngantuk, capek. Nah ini nanti Dr. Endang juga nambahkan bahwa tadi seperti pendahuluan yang saya sampaikan bahwa capek itu sebetulnya normal ya. Kalau nggak capek, nggak normal malahan. Kalau kita berlebihan begitu, berlebihan jalan, berlebihan melihat, kalau nggak capek itu malah nggak normal. Jadi capek itu normal. Tapi kita berusaha menghindari supaya nggak terlalu capek, atau capeknya ini bisa kita antisipasi. Ya tadi itu, kalau kita melihat mata itu harus sering istirahat gitu. Sesering mungkin istirahat. Nah, istirahat itu dengan cara melihat jauh. Ya, kalau mata itu lebih dari 6 meter, itu mata itu istirahat. Jadi untuk, apalagi kita usia-usia di atas 60 itu, 63 ya, itu sudah mulai ada katarak. Itu menimbulkan memang matanya jadi sedikit fokusnya berkurang, itu sehingga kita maksa untuk melihatnya. Kemudian ada efek silau karena memang ada pembiasan dari sinar yang terbias karena ada kataraknya ini, itu menambah kita jadi lebih cepat capek begitu. Ada ditambahkan, Terendang? Ya dok. Jadi kayak yang Ibu rasakan tadi, selain jawaban-jawaban dari Dokter Ivan, pakai istirahat dan mungkin sudah ada katarak yang berupa titik-titik, juga yang sangat mungkin pada Ibu terjadi produksi air mata yang berkurang, jadi mata kering atau yang disebut dry eye. Semua kita, apalagi wanita yang berumur 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas yang sudah mengalami menopause, maka semua produksi cairan di dalam tubuh kita, karena hormon estrogen kita berkurang, maka semua cairan tubuh juga berkurang. Nah, yang sangat terasa kalau air mata kita berkurang. Kalau produksi air mata kita berkurang, mata akan terasa kering, lelah, kepingin ngantuk, pengen tidur, apalagi melihat laptop terus-menerus, ruangnya ber-AC. AC juga menyebabkan menguapnya permukaan air mata, sehingga kornea yang kering akan membuat silau dan buram. Jadi itu juga salah satu sebab apa yang dirasakan dari Ibu Dina tadi, mata kering. Tentu saja pengatasannya harus kita supply dari luar, kita memakai artificial tears atau air mata buatan. Selain periksa apakah saya sudah ada katarak, apakah kacamata saya sudah tidak benar, sudah harus ditambah, karena semakin dewasa, semakin umur bertambah, maka nilai plusnya juga akan bertambah. Tiap 2,5 tahun plus kita tambah seperempat, maka itu juga harus disesuaikan. Kemudian umur sekian harus periksa apakah sudah mulai ada katarak yang menyebabkan silau. Kemudian dokter juga akan memeriksa apakah air matanya sudah kering dengan ada pemeriksaan Simer, atau air matanya diambil diperiksa di laboratorium, atau beberapa kuesioner dilakukan untuk menilai jumlah air mata pada ibu. Nah, akhirnya dokternya akan memberikan solusi dengan memberikan tetes air mata buatan yang dipakai sekian kali sehari, tergantung keringnya tadi, apa yang berkurang,
air mata itu terdiri atas air, lendir, dan minyak. Nah, kalau yang berkurang minyaknya diberi air mata buatan yang banyak mengandung minyak. Kalau lendirnya berkurang, disesuaikan. Kalau airnya yang berkurang, disesuaikan. Jadi ada banyak air mata buatan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan ibu sesudah melakukan pemeriksaan. Nah, sekarang juga ada alat untuk membuat produksi air mata itu bertambah, seperti sinar lampu yang ada IPL, jadi itu rangsangan dengan cahaya, dengan alat yang mengeluarkan cahaya sehingga air matanya bisa berproduksi dengan lebih baik, seperti itu, Bu. Nah, yang penting kalau ibu sudah merasa seperti itu, mundut air mata buatan di rumah saya, di apotek banyak macamnya, seperti itu. Oke, baik. Ibu Endang, Dr. Iwan, berikut ini Dr. Karmini Sri Mastuti ingin menyampaikan secara langsung. Katanya kami persilakan Ibu Dr. Karmini. Pak Mbak. Ini slide-nya apakah masih diperlukan atau di hold dulu, Bu Endang? Enggak juga, kayak saya stop. Ya, nanti stop kalau share. Lanjut saya stop share dulu ya. Ya, Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dr. Endang, Dr. Iwan, Pak Oh. Ustadz, terima kasih waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi gini kepada Dr. Iwan ya, Dr. Iwan. Saya ini waktu itu kira-kira sebelum COVID ya, itu saya secara tidak sengaja saya pakai saya coba-coba kalau dua mata saya pakai, saya nggak merasa, dokter. Tapi setelah mata kanan saya tutup, loh, ini ada garis yang lurus bengkok. Dari garis yang vertikal maupun yang horizontal tuh kalau saya lihat bengkok. Kemudian bayangan yang saya lihat itu lebih dekat. Jadi kelihatannya jadi lebih besar bendanya begitu, dokter. Nah, ini terus saya ke dokter di Rumah Sakit Pondok Indah diperiksa dengan MRI segala khusus mata, apa sih namanya, Dokter Endang tuh pemeriksaannya itu ternyata terdapat degenerasi dari makula lutea ya, dokter ya. Nah, ini waktu itu dokter di sana bilang, ini dokter sudah irreversible lah begitu. Nah, saya sudah jadi udah patah semangat lah, ini muncul Dokter Iwan, barangkali kalau ternyata kalau masih bisa lihat sinar dan lain sebagainya, apakah masih bisa dibetulkan atau diobati begitu, Dokter Iwan. Terima kasih, Dokter. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang betul bahwa kadang-kadang kita itu lupa memiliki dua mata. Jadi melihat itu wah bagus, padahal sebetulnya bagus itu hanya melihat dengan satu mata. Nah, begitu ditutup sebelah yang bagus atau kelilipan begitu, wah kok matanya sebelah kok buram gitu ya. Jadi memang sih mata itu sebenarnya harus secara rutin dicek kiri dan kanan, bukan hanya secara dua mata sekaligus. Nah, terkait dengan degenerasi makula yang tadi diceritakan bahwa memang AMD ini atau degenerasi makula senescens ini, kalau dia itu terdeteksi lebih awal ya, makanya ada itu Amsler grid namanya. Jadi ada kotak-kotak kartu yang kotak-kotak garis-garis gitu. Begitu kita lihat dengan kiri atau kanan, loh kok kotak-kotaknya jadi benjol, bengkok-bengkok atau berkelok-kelok, atau melihat apa saja lah, kalender atau segala macam gambar yang tadinya gambar itu mulus menjadi kok ada bengkok-bengkok di tengah ya, kok lihat hidungnya kok jadi nggak lurus atau segala macam. Nah, itu berarti tanda awal adanya sebuah degenerasi makula. Jadi di makulanya itu mulai ada awal munculnya perdarahan. Nah, kalau awal muncul perdarahan ini namanya ada pembuluh darah baru ya, namanya CNV, choroidal neovaskularisasi. Nah, kalau dia itu baru saja mau muncul, nah itu bisa kita obatin dengan injeksi di mata, anti-VEGF namanya. Itu pembuluh darah itu akan
mengkerut jadi kembali lagi ke pembuluh darah yang normal. Nah, ini bisa jadi lebih baik kelihatannya. Tapi kalau si pembuluh darah yang muncul ini menjadi tidak terdeteksi di awal kemudian pecah, nah ini masalah. Kalau sudah pembuluh darah baru di fokus penglihatan kita itu pecah, kemudian darah ini akan membeku atau tidak bisa diserap. Kalau sudah membeku, dia merusak sel-sel jaringan di fokus mata itu, memang dia tidak akan bisa dikembalikan lagi karena sudah kelamaan jadi si darah itu membeku dan kemudian jadi clot atau jadi bekuan darah yang menghalangi proses melihat itu. Jadi betul-betul bahwa sebaiknya kita mendeteksi secara dini kalau ada proses bengkok-bengkok tersebut, segera berobat, segera itu jadi lebih cepat didiagnosa, lebih cepat ditemukan, itu diobatin akan bisa reversible. Tapi kalau sudah lama, darahnya sudah membeku, sudah menghalangi, itu biasanya betul irreversible. Begitu barangkali. Terima kasih Dr. Iwan. Baik. Terima kasih Dr. Karmini. Berikut ini pertanyaan dari yang masuk nih ke chatting di WA ini dari Ibu Eti Wijayanti. Mohon jawaban dari Dr. Iwan. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Eti adalah beliau adalah pasien putranya Dr. Iwan. Dan beliau terkena stroke mata dan oleh Dr. Grimaldi, putra Dr. Iwan, disuntik 4 kali di bola mata. Dan sekarang mata kirinya sudah lebih baik, namun masih terasa ada yang mengganjal. Nah, menurut keterangan Dr. Grimaldi, masih ada sisa stroke-nya. Mungkin Dr. Iwan bisa menambahkan keterangannya atas apa yang dihadapi oleh Ibu Eti Wijayanti ini. Silakan Dr. Iwan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang betul, mekanisme stroke mata itu sama persis dengan mekanisme stroke di tempat lainnya, baik di otak, baik di pembuluh darah yang lainnya. Jadi stroke itu adalah sebuah proses mekanisme sumbatan. Nah, sumbatan itu kalau di mata, kalau sumbatannya itu di tengah, di sentral, jadi pembuluh darah yang masuk ke dalam mata, dia akan blank semuanya, akan gelap semuanya karena tidak ada lagi darah yang masuk ke dalam mata. Itu biasanya stroke yang sentral. Tapi kalau yang cabang, jadi dia bisa masuk pembuluh darahnya, tapi kemudian pembuluh darah itu akan bercabang. Nah, dia sumbatnya itu di cabang. Seperti stroke jantung lah. Kalau jantung itu dia itu pada pembuluh darah yang besar total, ya sudah lewat begitu kan. Tapi kalau dia itu stroke jantungnya ada di beberapa cabang, nah, cabang lain dia akan masih bisa bergerak, masih bisa hidup. Cuma cabang tertentu ini yang kemudian akan jadi bermasalah. Kalau di jantung akan ada satu pembuluh darah yang baru ke situ. Nah, kalau di mata, kalau itu stroke-nya di cabang dari pembuluh darah yang masuk mata, biasanya dia akan menyebabkan sumbatan yang kemudian menyebabkan perembesan atau kebocoran darah maupun cairan di retina mata itu. Nah, perembesan ini kalau kenanya di pinggir, penglihatan masih bagus, 6-6 seperti tadi diceritakan oleh Dr. Endang. Tapi pinggirnya menjadi, lapang pandangnya menjadi terganggu. Kok saya melihat ke sebelah itu ada bayangan hitam yang mengganggunya. Itu berarti stroke-nya ke arah situ. Nah, kalau sampai perembesannya itu kena di fokus, di makula, nah ini kemudian penglihatan akan menjadi buram. Nah, ini perlu disuntik obat yang tadi dikatakan sudah dilakukan suntikan 4 kali, ini untuk menghilangkan si cairan yang merembes di retina tersebut, supaya dia si fokus makula itu tidak bengkak. Kalau bengkaknya itu mereda atau tidak bengkak lagi, nah penglihatan biasanya agak membaik.
Cuma seperti halnya semua stroke, begitu kena stroke, dia tidak akan kembali fungsinya seperti normal. Tentu ada gejala sisa atau fungsi yang tidak dapat kembali seperti normal. Mungkin begitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, Dr. Endang? Ya, silakan, Dr. Endang. Saya kira jawaban Dr. Iwan sudah sangat cukup kalau beliau ahlinya retina. Ya, jadi ini ada juga beberapa pertanyaan. Misalnya Pak Gufron, silahkan datang Pak Gufron. Silahkan datang, akan nanti kita periksa. Pak Gufron bertanya beberapa kali dan akhirnya saya kepingin ke Dr. Endang saja. Silahkan. Kalau mau agak jauh sedikit ke Dr. Iwan sambil piknik ke Bandung. Kalau ingin dekat ke saya. Kemudian ada ibu yang bertanya memakai tetes Hyalub 1-2 kali sehari sebelum tidur dan pagi. Sebaiknya ibu memakai 4 kali sehari, akan enak sekali Ibu. Bu Eti Toviani. Hyalub bisa dipakai 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Itu air mata buatan, itu artificial tears, biar mata ibu enak, moist dan nyaman. Kemudian ada yang bertanya sudah ada katarak sehingga kalau masih sedikit sekali bagaimana menghindarinya. Katarak yang sudah ada memang tidak bisa dibuang, tapi masih bisa dicegah supaya tidak berkembang secara cepat. Ada beberapa macam tetes untuk katarak, tapi hanya untuk mencegah pertumbuhannya supaya tidak cepat. Yang sudah ada tidak bisa dihilangi. Nanti kalau memang sudah mengganggu sekali kegiatan, memang harus diambil. Mengambil katarak tidak sakit, tidak lama, kira-kira 10 menit, tidak ada irisan, tidak ada jahitan, cuma disedot saja, kemudian dipasangkan lensa. Jadi ibu bisa melihat lagi dengan terang benderang, bisa baca dengan enak. Mungkin masih pakai kacamata baca. Jadi tidak usah takut untuk katarak. Silahkan kalau masih ada yang bertanya lagi. Oh ya, ada yang bertanya retinitis pigmentosa, Dr. Ivan. Ada yang bertanya tentang beliau menderita retinitis pigmentosa. Ini retina. Diabetes juga ada nih, diabetes. Ini ada tambahan juga nih yang terkirim nih Bu Endang sama Dr. Iwan. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Maria Rozali, ini adik saya. Jadi mata beliau sering berkedip-kedip dan beliau sudah ke dokter mata dan dikatakan bahwa matanya sudah kering. Dan menurut Dr. Endang juga mata beliau sudah kering, di mana hasil konsultasi dengan Dr. Endang dikasih obat non-cord 4 kali sehari tetes. Kemudian setelah jeda beberapa saat ditetes kembali dengan Hyalub ya. Hyalub. Lalu setelah beberapa saat ditetes kembali dengan Astenov. Setelah dicoba beberapa hari, mata beliau bertambah perih dan agak kabur. Sekarang beliau sedang kontrol ke JEC Bekasi, dikasih obat Senpresh Carmelose Sodium. Dipakai selama 6 bulan, tapi belum ada perubahan. Jadwal kontrolnya baru 6 bulan kemudian. Sementara menunggu jadwal kontrol tersebut, apakah ada obat lain selain daripada Senpresh tersebut? Iya, itu semua adalah artificial tears. Memang artificial tears harus diberikan sesuai dengan apa isi dari air mata yang kurang. Jadi tadi kita lihat bahwa air mata itu berisi lendir, minyak, dan air. Kita harus cek dulu yang kurang apa, lalu kita berikan tetes air mata yang sesuai dengan itu. Mungkin memang harus diperiksa dengan sangat teliti, pakai beberapa tes, Ibu. Seperti Ibu Helen hilang Pak Hasan, Ibu hilang ya. Iya, mungkin belum dicolok, sebentar saya hubungi beliau ya. Nggak ada, sudah ada. Cuman baik, Pak Hasan. Endang Jahani, tolong di unmute Bu Endang. Videonya mati tiba-tiba. Ibu Endang tolong di unmute audionya. Oke, silakan Bu Endang. Mohon maaf, laptop saya tiba-tiba meninggal dunia. Ini tidak pakai HP. Ya karena memang laptopnya si cucu. Apakah saya bisa terdengar? Terdengar Bu Endang, terdengar Bu Endang. Luar biasa Bu Endang.
Ini pindah dengan HP. Dekatan sekali langsung berpindah ke handphone. Iya, jadi saya kira Ibu perlu diperiksa lebih lanjut apa yang berkurang dan langsung dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Mungkin di JEC sekarang sudah ada IPL untuk merangsang produksi air mata, juga bisa ke sana. Tempat saya sudah baru mau beli, nanti kalau sudah datang kita kabarin. Alhamdulillah. Baik, jadi boleh jadi Ibu Maria harus ketemu langsung dengan Ibu Dr. Endang Johani nanti berikutnya. Baik. Baik, terima kasih. Kita bergeser ya Pak Iwan, Ibu Endang. Ada Cukup pertanyaan? banyak nih pertanyaan. Silakan Ya, atau Pak Iwan memilih. Pak Tresno ini tentang diabetik, Pak Ustadz. Silakan Pak Iwan bisa memilih, Pak Iwan, yang mana yang dijawab dulu, Pak Iwan. Ini dari Pak Tresno. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah bagi penderita diabetes itu bisa menjalar ke mata untuk kerusakannya? Apakah benar bisa menyebabkan kebutaan dan bagaimana pencegahannya supaya tidak terjadi retinopati? Jika sudah terjadi, bagaimana pencegahannya? Ini menarik tentang diabetik. Betul bahwa diabetik itu suatu kelainan yang memang tidak akan bisa sembuh karena dia begitu seseorang terkena diabetes mellitus, dia akan bisa normal dengan regulasi diabetik yang ketat, terkontrol. Jadi harus betul-betul melakukan kontrol gulanya yang secara teratur. Kalau kita lalai, kalau kita tidak peduli, betul-betul gulanya itu naik turun yang luar biasa, itu betul bisa mengenai mata. Mungkin tidak hanya mata saja, semuanya. Bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa hipertensi, bisa ke pembuluh darah di tempat lain, termasuk di mata. Jadi diabetes mellitus itu atau gula adalah sebuah kelainan mikroangiopati. Jadi mengenai pembuluh darah kecil di seluruh tubuh. Jadi di mata pun itu pembuluh darahnya kan kecil-kecil, jadi kena juga. Jadi biasanya 5 tahun pertama penderita diabetes itu tidak ada kelainan apa-apa di mata. Biasanya walaupun gulanya tinggi segala macam, dia tidak ada belum mengganggu pada mata. Nah, biasanya suka terlupakan oleh pasien diabetes ini bahwa saya tinggi nggak apa-apa segala macam. Nah, karena kelainan mikroangiopati atau pembuluh darah kecil pada mata itu berlangsungnya pelan-pelan sehingga sangat berhubungan dengan lamanya penderita diabetes tersebut. Jadi kalau untuk 5 tahun pertama itu belum akan muncul. Nanti setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, walaupun gulanya itu terkontrol normal, tetap ada risiko untuk terjadi kerusakan pada retina mata. Kalau terkontrol saja sudah bisa menyebabkan kelainan pada mata, apalagi yang tidak terkontrol. Nah, kalau terkontrol biasanya kita bisa meminimalisir. Pertama dengan tadi gulanya itu betul-betul harus dalam range yang baik. Kemudian kalau sampai ada kebocoran pembuluh darah di mata itu bisa dilakukan tindakan laser. Kalau pembengkakan di retinanya bisa kita suntik. Kalau perdarahannya itu sudah hebat, baru tindakan operasi. Ini operasi sangat dihindari untuk menderita diabetes karena memang itu sudah stadium yang lebih buruk dan hasilnya biasanya tidak terlalu baik. Sehingga saran saya sih, pertama gula harus terkontrol. Yang kedua, nanti ikut jadwal kontrol kalau dia itu belum ada atau masih minimal kelainan mata retinanya karena gula, biasanya bisa kontrol sampai 1 tahun. Tapi kalau ternyata sudah mulai ada, biasanya berkurang jadi 6 bulan kontrolnya. Tapi kalau derajatnya sudah lebih parah, harus lebih singkat lagi, lebih sering lagi.
Ini untuk mengkontrol supaya tidak terjadi kebutaan yang disebutkan oleh Pak Tresno tadi, betul bisa timbul kebutaan. Demikian, Pak Ustadz. Baik. Berikutnya ini Pak Dokter dan Ibu Endang, pertanyaan dari Pak Fikri Bomba sudah lama sejak 644 tadi. Beliau mohon penjelasannya. Sebulan yang lalu sudah menjalani operasi katarak pada mata kanan. Saat ini pandangan terasa kabur. Malah terasa lebih kabur dibandingkan sebelum operasi katarak. Saat ini beliau sedang melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Mata Cicendo dan sudah dicek retina dan glaukoma. Maka pertanyaan beliau, berapa lama masa penyembuhan mata pasca operasi katarak ini? Dan apa perbedaan pemeriksaan retina dengan glaukoma? Dan pandangan kabur ini apakah bisa dibantu dengan ganti kacamata ataukah ada advice lainnya? Itu saja pertanyaannya, Pak Dokter. Ya. Mungkin tentang katarak, memang bahwa betul. Jadi pada usia yang sudah tidak muda, semua organ termasuk di mata ya. Mata itu kan terdiri dari ada lensa, ada kornea, ada vitreus, badan kaca, ada retina, ada sarafnya. Itu karena usia semuanya akan menurun. Jadi katarak itu hanya satu bagian kecil saja dari mata. Jadi sama seperti ginilah ilustrasinya. Mobil baru dengan mobil 60 tahun. Yang rusak apanya ya 60 tahun? Ya pasti semuanya gitu ya, menurun fungsinya. Nah, katarak itu hanya satu bagian saja dari mata. Jadi kalau katarak itu sudah dibersihkan, kemudian bagian lainnya ada penurunan fungsi juga, itu biasanya agak sedikit menurunkan penglihatan. Cuma pada kataraknya itu kan katarak itu satu paket. Ada kapsul depan, ada kapsul belakang, ada tengah-tengahnya. Yang dibuang pada operasi katarak itu adalah kapsul depan dan tengahnya. Kapsul belakang itu sengaja ditinggal untuk tempat menempatkan lensa buatan atau IOL itu. Masukkan ke dalam situ. Nah, kemudian setelah operasi biasanya dalam jangka waktu beberapa lama, 1-2 tahun atau bisa lebih cepat, bisa lebih lama, kapsul belakang ini akan mengeruh. Yang tadinya jernih menjadi keruh. Nah, ini biasanya tidak operasi lagi, tapi cukup disinar saja, laser sebentar saja, 1 menit saja, untuk supaya medianya lebih jernih, dan mudah-mudahan kalau belakangnya sarafnya masih baik, penglihatan akan kembali baik. Mungkin ada tambahan, Dr. Endang? Iya. Jadi kalau operasi katarak itu biasanya seperti kata Dr. Ivan, hasilnya akan baik dalam besoknya saja sudah bisa melihat dengan baik, apalagi 3 hari kemudian akan terang. Kalau tidak, mungkin memang ada kelainan di retinanya atau ada glaukoma sebelumnya. Kalau glaukoma memang akan merusak syaraf. Jadi beda antara kelainan retina dan glaukoma. Kalau glaukoma itu tekanan yang tinggi, kalau Bapak kemarin diperiksa ternyata ada glaukoma, berarti selama ini tidak terasa tekanan bola mata Bapak tinggi sehingga menekan syaraf, sehingga syarafnya atrofi, sehingga memang penglihatannya tidak bisa lebih jelas. Kalau retina mungkin apakah ada Bapak ada hipertensi atau ada diabetes sehingga sudah mengganggu retina. Seperti kata Dr. Ivan tadi, meskipun dioperasi katarak, kalau ada kelainan retina tentu akan buram, tetap tidak bisa mencapai visus yang bagus. Glaukoma pun kalau ada saraf yang sudah tertekan lama, maka hasilnya tidak bagus. Kalau retina tidak ada kelainan, tidak ada glaukoma, maka hanya sekedar katarak saja, kalau dioperasi akan bagus visusnya. Kecuali kemudian lensa IOL-nya terjadi kekeruan atau PCO seperti tadi dibilang Dr. Ivan, maka bisa dilakukan yak laser, cuman 1 menit kita akan bisa sehat kembali. Nah, mungkin Bapak pas kontrol ke Cicimbu itu sudah di tempat yang sangat benar, akan minta keterangan kepada dokternya apa yang terjadi seperti itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Endang. Ini ada pertanyaan nih Pak Dr. Iwan dan Ibu Dr. Endang pada jam 6.56 dari Ibu Yusnida Rahman.
beliau berencana mau operasi katarak yang sudah level 3. Di mata sebelah kiri ada lemak yang sudah mengenai bagian yang hitam, tapi tidak lensanya. Seandainya beliau operasi katarak, apakah bisa langsung diangkat lemak bersamaan dengan operasi katarak itu? Jadi itu ada pterygium, lemak yang tumbuh di konjungtiva, bagian putih mata mengenai kornea. Kalau tidak sampai ke pupil, berarti memang belum buram karena pterygiumnya. Saya kira biasanya dokter tidak mengoperasi dua hal tersebut berbarengan. Kalau pterygiumnya itu ada di pinggir lateral, di pinggir tepi, maka akan dioperasi pterygiumnya dulu, karena itu operasi yang lebih mudah dan sebentar. Kemudian kalau pterygium sudah sembuh, maka bisa dilakukan operasi katarak, karena biasanya irisan tusukan kornea pada operasi katarak itu ada di lateral. Tetapi kalau pterygiumnya tidak mengganggu, baru grade 2 misalnya, maka bisa dioperasi katarak dulu dan pterygiumnya tidak akan mengganggu apa-apa. Seperti itu. Biasanya tidak akan dilakukan bersama-sama. Meskipun ada juga dokter yang udah ini kayaknya ringan-ringan saja, bisa dilakukan bersama-sama. Pterygium dulu, ditunggu perdarahannya berhenti, baru katarak. Itu jarang yang melakukan seperti itu. Biasanya dilakukan satu persatu. Seperti itu, Ibu. Baik, dari Dokter Iwan ada tambahan atau kita langsung ke pertanyaan berikutnya? Ya, langsung saya kira sudah cukup. Oke, baik. Dari Ibu Dewita ini. Nah, ini waktu masih kecil sering melakukan ini. Benarkah daun sirih itu bagus untuk membersihkan mata? Daun sirih. Nah, kalau sesuatu yang mengenai mata itu sebenarnya harus steril, harus keasamannya itu sama dengan air mata. Nah, daun sirih mungkin memang dipercaya mengandung antiseptik. Tapi kalau diteteskan ke mata atau dirimbangkan ke mata dalam keadaan steril dan tidak beberapa lama, ya mungkin tidak ada efek apa-apa. Akan tetapi kalau pembuatannya tidak steril, tentu akan menyebabkan iritasi atau bahkan infeksi. Kalau keasamannya tidak sama dengan air mata, tentu sudah mengakibatkan iritasi, malah jadi merah misalnya seperti itu. Saya kira yang harus masuk mata adalah tetes mata yang steril. Jadi sekarang banyak sekali itu di apotek. Kalau zaman dulu mungkin karena orang-orang tua kita adanya daun sirih di kebun dan jarang sekali atau jauh sekali untuk ke apotek mencari tetes mata, ya mungkin itu bisa dilakukan secara steril. Saya kira begitu. Kalau sekarang pakai tetes mata saja. Oke, baik. Berikut ini saya ingin menggabungkan nih pertanyaan dari Ibu Tin Cimahi dengan Ibu Oom. Ibu Tin menyampaikan bahwa beliau menjelang usia 72 tahun. Apa artinya kalau dikatakan ada katarak tapi masih muda atau tipis? Dan bagaimana menjaga atau menghindari katarak tersebut? Nah, sementara yang dikemukakan oleh Ibu Om di sini, apakah katarak itu dapat disembuhkan? Kalau perlu dioperasi, apakah operasi katarak itu tidak menakutkan? Dalam kaitan saya kira hal ini resikonya apa saja mungkin yang dimaksud oleh beliau seperti itu. Demikian saja pertanyaannya. Silakan Dr. Iwan atau Dr. Endang. Ya, monggo, terima kasih. Umur 72 tahun ya. Begini, ilustrasinya begini. Kalau kita menemukan seorang umur 60 tahun, rambutnya tidak beruban, aneh nggak ya? Mungkin aneh, pasti harus ada beban. Sama dengan katarak. Jadi setiap orang itu pasti akan ada katarak. Cuma kataraknya itu sama seperti uban. Ada yang ubannya udah penuh, ada yang masih sedikit. Sama katarak juga. Ada yang kataraknya itu sudah keruh semuanya. Ada juga yang keruh sebagian. Jadi kalau usia 72 tahun, kemudian kataraknya itu masih tipis atau masih sedikit, sehingga penglihatannya masih di atas 75% begitu, masih bisa untuk kegiatan sehari-hari yang tidak
tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, karena kan usia 70 tahun tidak sama kegiatannya dengan yang anak muda begitu kan, yang sana kemari kalau 70 mungkin sudah lebih kalem, sudah lebih tenang. Nah, itu apakah penglihatannya itu terganggu, mengganggu aktivitas tidak? Kalau tidak mengganggu mungkin masih bisa dipertahankan. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas, nah itu bisa dilakukan tindakan operasi. Dan tindakan operasi katarak itu seperti tadi Endang sebutkan bahwa operasinya sekarang sudah lebih canggih, insisinya juga sayatannya juga sedikit, tanpa jahitan, sebentar saja, tidak menakutkan. Begitu ya, Teh Endang? Oke, baik. Ini suara Ibu Endang sepertinya kecil sekali, Ibu Endang. Masih kecil ya. Oke, sekarang sudah lebih baik. Tadi sempat kecil. Oke, ini ada pertanyaan nih dokter dari Bapak Elvin Enggo. Jadi beliau mohon penjelasan, apakah masih dapat disembuhkan kembali oblasio retina yang dioperasi 4 kali di Palembang, tetapi penglihatan belum normal. Memang kerusakan sudah giant break istilahnya. Apakah masih dapat disembuhkan, dokter? Nah, ini pertanyaannya pada jam 7.21. Ya. Terima kasih. Jadi kalau ablasio retina itu berarti retina itu kan ada 10 lapis. 10 lapis di belakang itu. Nah, satu lapis itu pada ablasio retina itu bisa lepas karena adanya robekan. Jadi kalau robekan ini sebenarnya bisa terjadi karena macam-macam, terutama pada minus tinggi atau karena benturan, atau juga memang retinanya ditakdirkan untuk ada daerah-daerah yang lemah. Selama daerah-daerah lemah ini si badan kaca di tengahnya itu, cairan bola mata itu masih utuh, dia masih bisa terganjal dengan baik. Begitu usia di atas 60 atau usia cairan ini sudah menjadi mencair, nah ini kan akan bergerak. Nah, bergerak ini akan narik-narik retina di dalam yang menyebabkan robekan. Kalau sampai robekannya tadi saya dapat informasi cukup besar, berarti sel-sel di dalamnya itu akan bertaburan ke dalam dan kemudian retinanya lepasnya biasanya lebih total gitu. Dan ini kalau dilakukan penanganan lebih cepat, lebih baik. Karena begitu retina itu lepas, kemudian terbiarkan, retina ini akan jadi kaku. Sehingga ditempelkannya itu agak mengalami agak sulit. Karena retina yang sudah kaku ini kalau ditempelkan mungkin nempel. Kemudian setelah nempel dia akan dibantu dilekatkan dengan sinar laser. Nah, kalau retina ini lepasnya sudah agak lama atau pada usia muda biasanya, nah ini akan terjadi reaksi untuk pelepasan kembali karena dia retinanya mengkerut karena kaku. Nah, biasanya kita tempelkan lagi, laser lagi. Kemudian tadi 4 kali kan mungkin operasi ada kataraknya menjadi lebih cepat muncul, kita dioperasi, kemudian silikonnya dikeluarkan, ganti lagi karena rusak. Memang sebaiknya sih retina itu, ablasio retina itu dilakukan pada waktu yang sesegera mungkin gitu. Lebih cepat akan lebih baik karena si retinanya masih lemes, masih bisa ditempelkan dengan baik. Tapi kalau sudah agak lama, sudah agak kaku, apalagi robekannya besar, memang ada kesulitan-kesulitan tertentu sehingga retinanya tidak bisa melekat dengan sempurna. Nah, kalaupun ablasio retina ini sudah melekat, itu mungkin tidak akan sesempurna kalau retina itu belum lepas. Jadi sesuatu yang sudah patah atau sudah lepas, kemudian disambungkan kembali, ini tergantung apakah retina itu serabut sarafnya akan tumbuh kembali atau tidak, itu tergantung dari banyak hal, diantaranya faktor usia atau faktor kelainan-kelainan yang mendasari lainnya.
Demikian, makasih Ustaz. Baik, terima kasih. Jam 7.02 ada pertanyaan dari Pak Tribakti Usman. Jadi beliau didiagnosa retinitis pigmentosa. Diketahui pertama tahun 1991 ada scar di retina. Kira-kira 2 tahun lalu scar itu sudah penuh di kedua retinanya. Apakah ada suatu usaha untuk memperingan kerusakan retinanya? Pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ini sangat menarik. Retinitis pigmentosa itu sebuah kelainan genetik yang betul-betul tidak bisa dikendalikan oleh medis ya. Jadi memang retinitis pigmentosa itu bisa muncul pada hal-hal umpamanya. Jadi sebenarnya retinitis pigmentosa itu suatu kelainan genetik yang muncul kalau dia itu gen yang lemah ketemu dengan gen yang lemah. Makanya di Islam itu tidak dianjurkan untuk pernikahan yang keluarga dekat. Ya. Sehingga ini sangat memunculkan gen lemah dan lemah itu menjadi muncul. Memunculkan kelainan-kelainan tertentu, diantaranya ini retinitis pigmentosa. Nah, retinitis pigmentosa ini bisa terjadi suatu yang karakteristik atau sangat khas, atau juga yang tidak khas. Tidak unkarakteristik. Retinitis pigmentosa itu biasanya penglihatannya masih ada, tapi tidak terlalu hilang. Kalau yang khas betul-betul usia 20-30 itu sudah betul-betul menjadi tunanetra atau tidak bisa melihat sama sekali. Tapi kalau yang tidak khas, skarnya itu biasanya di pinggir dan di tengahnya makulanya masih tersisa sedikit untuk penglihatan, tapi memang tidak terlalu sempurna. Dan ini sampai saat ini medis, teknologi kedokteran masih belum bisa melakukan pengobatan untuk merubah perjalanan retinitis pigmentosa ini. Sekarang sedang beberapa kali riset tentang genetik ini, tapi yang jelas bahwa ini memang satu qadarullah, takdir Allah yang terjadi pada Bapak. Jadi saya sih selalu menganjurkan memang harus diberikan banyak sekali, atau kita mau makan vitamin D. Vitamin D itu maksudnya vitamin doa. Maaf. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kekuatan doa itu luar biasa ininya pada kalau Allah berkehendak mungkin pasti akan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita duga atau kita sangka. Karena secara medis memang perjalanannya kita tidak bisa merubahnya, merekayasanya atau menyembuhkannya, tapi kekuatan doa mungkin akan sangat bisa merubah ini semua. Demikian Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwan. Berikut ini dari Pak Ahmad Syarif Puradimaja. Jadi terkait kesehatan mata beliau didiagnosa belum perlu operasi katarak. Namun selalu ada iritasi ringan dan kacamata dua-duanya sudah plus 3,5. Bahkan yang kiri ada silindrisnya. Kalau baca Al-Quran yang relatif hurufnya kecil harus dilengkapi kaca pembesar. Sehingga beliau menanyakan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan iritasi ringan dan sedikit buram yang mengganggu kesehariannya. Nah sekarang ini beliau hanya diberi sendoliters. Itu pertanyaannya. Monggo Mbak Endang. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Syarif. Jadi mungkin silo ada kaburnya hanya karena katarak yang masih awal sekali. Nah, iritasi atau mata merahnya mungkin kalau tekanannya normal mungkin juga karena dry eye saja. Sebentar Pak. Jadi mungkin karena air mata yang kurang. Jadi misalnya
kekeringan mata tadi menyebabkan sampai warna matanya menjadi merah, maka akan diberikan antiinflamasi ringan sama tetes air mata buatan, Pak Ahmad Syarif. Asal tekanannya normal, atrapnya masih sedikit, kacamata sudah benar, maka masih akan bisa membaca. Mungkin untuk iritasinya yang ditanyakan tadi, kita bisa memakai anti iritasi ringan, misalnya kayak lumetolon, sehari 3 kali, kemudian ditambahkan dengan air mata buatan sehari 4 kali. Litersnya itu sudah betul, tapi kalau liter harus dipakainya lebih sering, misalnya tiap 2 jam, nggak apa-apa. Liter tiap 2 jam, kalau merah nanti ditambahkan dengan anti iritasi, semacam misalnya lumetolon sehari 3 kali, seperti itu Pak Ahmad Syarif. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang. Berikut ini kami mencoba membaca dari pengembukaan oleh Ibu Tati Nurti di Jambi. Beliau mau menanyakan, beliau pernah konjungtivitis, berobat ke klinik dokter mata, diberi obat sendositrol, tapi visus menjadi mengecil, kemudian ditambah lagi sehingga bertambah visus kecil. Ditanyakan ke dokternya keluhan beliau tidak direspon dengan baik, sehingga beliau langsung ke RSCM. Nah, obat tersebut disuruh buang, jangan dipakai lagi. Lama beliau memulihkan mata tersebut sehingga akhirnya sekarang mengalami kekeringan mata. Nah, pertanyaan beliau, apakah tidak semua obat sendositrol dapat untuk pengobatan konjungtivitis? Kedua, sendoliters, Sunpress, dan Hyalid, mana yang lebih baik? Karena sekarang ini setelah operasi katarak, beliau dianjurkan pakai Hyalid. Itu pertanyaan Bu Endang. Biasanya dokter mata tidak pernah memberikan resep sendositrol. Sendositrol itu biasanya secara umum dijual di apotek atau toko obat, sehingga kalau orang ada masalah mata, beli obat sendiri, tanpa diperiksa, tanpa ditanya, diberikannya sendositrol itu. Nah, itu yang bahaya. Karena dia mengandung 2 macam antibiotik dan steroid. Nah, steroid itu sangat berbahaya kalau tidak diperiksa dengan baik. Apakah itu hanya konjungtivitis, ataukah ada keratitis, ataukah korneanya itu terlibat. Kalau korneanya itu ada bintik-bintik, meskipun 1 bintik atau 2 bintik saja, maka kalau diberikan sendositrol, bintik tadi akan berbekas. Jadi merahnya mungkin cepat hilang, meskipun nanti kembali lagi, tetapi korneanya menjadi kabur. Jadi kita tidak pernah memberikan sendositrol untuk pengobatan konjungtivitis. Ada banyak obat-obat lain yang bisa kita berikan. Nah, biasanya liter atau Hyalid yang tadi ditanyakan, semuanya itu air mata buatan. Tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih baik. Harus dipilih sesuai dengan kekeringan mata ibu yang berkurang apanya. Kalau yang berkurang airnya bisa diberikan liter. Kalau yang berkurang musinya diberikan Hyalid, seperti itu. Jadi memang harus trial and error atau diperiksa. Dicoba mana yang enak, itu yang dipakai. Berarti itu yang sesuai. Atau diperiksa apa yang kurang, kemudian diberikan tetes mata yang sesuai. Tapi bisa juga kalau tidak diperiksa dengan trial and error tadi, mana yang lebih enak, oh yang udah yang itu yang dipakai. Kadang-kadang bisa dengan kombinasi Hyalidnya 4 kali, liternya di jam-jam tertentu, di sela-sela Hyalid. Hyalid pagi, siang, sore, malam. Di sela-sela jam itu pakai liter, itu sudah akan menolong. Saya kira seperti itu, Ibu. Ada pertanyaan lain? Mungkin Pak Hasan termute. Sama-sama kita bisa melihatnya Bu Endang. Di sini ada, saya dari Ibu Dina Samsiar, disampaikan di dalam pertanyaan sebentar. Tadi saya ada baca. Oke, kita ke pertanyaan yang disampaikan oleh Pak. Sebentar. Saya coba scroll tadi, saya ada dari Pak Zulkarnain. Beliau menggunakan kacamata ukuran plus 2,5 saya kira, dan minus 2,5, dan kalau nyetir mobil suka silau, dan beliau sudah pakai kacamata progresif, dan mohon penjelasannya
apa kacamata yang mana yang sebaiknya beliau gunakan dan usia beliau sudah 53 tahun. Nah, ini saya kira ada pertanyaan juga yang disampaikan senada oleh Pak Gufron. Beliau usia 77 tahun, suka nyetir mobil, namun kalau mengendarai mobil di malam hari sering merasa silau dan sangat tidak nyaman, terutama ketika terkena cahaya yang keras dari depan. Mohon penjelasannya, Bu Endang. Ya. Jadi silonya nyetir mobil dengan lampu kendaraan dari depan itu bisa disebabkan karena apakah ada silinder, apakah ada refraksi yang belum pas, dan apakah ada katarak kecil-kecil, katarak insipien yang masih sedikit, itu juga bisa menyebabkan silo. Atau mungkin di kacamatanya ada silinder yang terkoreksi dengan kurang sempurna. Biasanya kalau umur 53 dengan min 2,5 plus 2,5 itu sudah sangat betul bahwa bahkan Bapak kalau membaca dekat bisa lepas kacamata kalau min 2,5 untuk jauh, plus 2,5 untuk dekat, min tambah plus sama dengan 0. Jadi kalau baca dekat bisa tanpa kacamata. Kalau nyopir mobil harus pakai min 2,5 akan sangat berguna. Nah, Pak Gufron harus diperiksa, Pak. Jangan-jangan Bapak ada katarak sedikit. Silahkan datang, saya merindukan. Baik. Ya. Baik, berikut ini dari Ibu Tita Sundoro. Jadi beliau menanyakan mata beliau ada katarak dan belum bisa dioperasi karena pembuluh darah mata di lapis luar konjungtiva, atau kalau tidak salah menurut beliau sering merah sekali. Jadi apa namanya di sini? Karena pembuluh darah mata di lapis luar konjungtiva sering merah sekali. Oleh dokter KMN dikonsultasikan dulu ke hematolog. Saat ini beliau sedang periksa darah dan akan konsul ke Prof. Nurwati. Jadi mohon dokter dapat memberikan penjelasan mengenai hal ini. Dr. Iwan. Ya, monggo. Jadi memang betul kalau ada sebuah pembuluh darah yang aktif ke mata, itu perlu dicek, diperiksa apakah ada kelainan sistemik atau kelainan di tubuh lain yang mendasari itu. Karena memang kalau si pembuluh darahnya ini di konjungtiva itu agak lebih aktif dan agak merasuk ke korneanya, ini memang akan berbahaya kalau pada waktu operasi katarak, karena nanti akan timbul perdarahan pada waktu operasinya. Sehingga sebaiknya memang dicek dulu barangkali ada kelainan-kelainan lain di luar mata, sehingga matanya yang menjadi lebih aktif pembuluh darahnya ini menjadi lebih reda dulu, barangkali ada iritasi lain segala macam disembuhkan, kemudian baru operasi katarak pada waktu mata sudah lebih tenang. Mungkin begitu ya, Mbak Endang, ada tambahan? Ya, saya kira itu, Dok, supaya tidak terjadi perdarahan. Dan mungkin juga perlu diperiksa imunologinya, apakah kalau itu sering membesar karena episkleritis misalnya, mungkin juga harus dicek. Ya, betul sekali, Dokter Iwan, supaya tidak terjadi perdarahan pada saat operasi katarak. Padahal operasi katarak itu sebenarnya nggak ada darah sama sekali yang ditusuk korneanya, tetapi kalau pembuluh darahnya lebar-lebar, kita akan menyuntik nanti suntikan meskipun hanya kecil sekali, suntikan anestesi dan suntikan after operation dengan steroid dan antibiotik akan menyinggol pembuluh darah tadi menjadi perdarahan. Ya, jadi memang harus ditenangkan dahulu. Oke, dari Ibu Lisa Mustafa. Beliau mohon penjelasan bahwa beliau pernah mengalami stroke mata sehingga penglihatan beliau menjadi ganda. Kalau melihat satu mata tidak, tetapi sekarang sudah sembuh dengan fisioterapi 10 kali. Nah, yang beliau tanyakan apakah ada latihan untuk mata agar beliau tidak berulang kembali mengalami stroke mata tersebut. Usia beliau sudah 61 tahun. Ya, tadi kita sudah singgung tentang stroke mata, bahwa stroke mata itu mekanismenya persis sama dengan stroke di tempat lainnya gitu, di otak, di jantung dan lain sebagainya. Jadi
kalau sudah mereda stroke matanya ini diharapkan untuk tidak kembali lagi dengan mengatasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya stroke tersebut. Apakah ada hipertensi atau hiperlipidemi, kolesterol, dan lain sebagainya yang menyebabkan penyumbatan atau mekanisme dari stroke tersebut. Memang pada waktu stroke itu terjadi, umpamanya stroke itu terjadi di otak, kemudian mensyarafi saraf yang ke mata. Ya, ke mata itu kemudian akan tidak bisa melakukan pergerakan yang normal, sehingga kiri dan kanan itu menjadi tidak kalau di kita istilahnya binocular vision, jadi melihat satu fokus dengan fokus yang sama. Sehingga ini matanya melihat kemana, yang ini melihat kemana, itu menimbulkan diplopia. Jadi penglihatannya dua, karena pada waktu itu ada stroke yang menyebabkan yang mata satunya tidak bisa melakukan fokus yang sinkron dengan mata yang sebelahnya, sehingga bayangan itu diterima oleh otak menjadi ada dua. Itu yang menyebabkan jadi penglihatannya double. Sehingga terapi yang harus dilakukan adalah terapi stroke-nya itu, supaya mengatasi penyebab hilang kendalinya otot mata tersebut. Masalah, terima kasih Dr. Iwan. Luar biasa sekali di sini saya membaca keterangan dari para peserta. Mereka berterima kasih dan bersyukur sekali bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Iwan dengan Dr. Ibu Endang begitu jelasnya ya, sehingga mereka sangat berterima kasih sekali atas penjelasan ini. Dan baiklah, berikut ini kita undang kehadiran Prof. Suryadi mewakili para peserta pada hari ini. Kepada Prof. Suryadi, kami persilakan, Prof. Terima kasih, Pak Zainuddin. Silakan, Prof. Dr. Iwan dan Dr. Endang yang kami hormati, para peserta online yang masih 280 lebih yang masih bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini pagi ini bahasan pasangan ideal. Ideal dalam hal kesehatan mata ya, luar biasa. Jadi satu dokter top di Bandung, satu dokter top di Jakarta ya, yang saling mengisi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bermacam-macam. Karena memang peserta ngaji bareng online ini, apalagi yang tersisa ini kan kebanyakan manula nih. Pasti umurnya di atas 50 atau di atas 60. Dan sebagaimana disampaikan Dr. Iwan tadi, pada usia semacam itu hampir semuanya mengalami panca indera yang sudah menurun. Ya, penglihatan terutama, kemudian pendengaran, daya ingat. Ya. Jadi seringkali pada kurang pede ini, karena menganggap dirinya sudah tidak senormal dulu lagi. Dan kalau kita bahas semua penurunan panca indera, ya pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pribadi masing-masing. Dan tadi juga pertanyaan-pertanyaan sekitar mata ini dialami oleh hampir semua kita. Masalah katarak, masalah pandangan jadi kabur, dan lain-lain sebagainya ya. Bahkan ada yang tadi retinitis pigmentosa tadi saya juga baru dengar sekarang. Ini sesuatu yang belum bisa diobati sampai sekarang, sehingga lebih banyak harus minum vitamin D, vitamin doa. Jadi Dr. Iwan ini orangnya pintar dan sekaligus suka bercanda ya. Saya kira memang benar sekali, Prof, kalau dari kedokteran belum ditemukan obat yang tepat ya paling tepat dengan doa. Nah, saya sebenarnya ada pertanyaan juga, Dr. Iwan.
Dokter Endang ini, saya biasanya menyimpulkan itu tidak bertanya, tapi rasanya kalau menyangkut kesehatan pribadi ya perlu ditanyakan. Siapa tahu beberapa Bapak Ibu yang lain juga mengalami hal yang sama, tapi perlu ditanyakan. Saya 5-6 tahun yang lalu itu operasi katarak. Jadi mata saya kanan kiri katarak, tetapi yang berat kataraknya sebelah kanan. Sehingga ambil kataraknya, dan saran dokter mata sekaligus ganti lensa saja, Pak. Jadi pandangannya, matanya seperti pemuda usia 28 tahun katanya. Wah, tertarik juga jadinya gitu ya. Jadi di Jakarta Eye Center dan dioperasi, dan ternyata bagus benar. Jadi setelah dioperasi katarak kanan dan diganti lensa tadi, pandangan saya jadi sangat jernih, seperti pemuda 30 tahunan gitu. Jadi kalau yang mau mencoba silahkan. Karena saya ketemu teman yang lebih tua dari saya, umurnya sekarang mungkin 80-an, Dr. Bunyamin Ramto dulu mantan wakil gubernur DKI. Waktu ketemu di Jakarta Eye Center mengatakan, Pak Heri kalau mau operasi katarak sekaligus ganti lensanya saja. Saya itu sekarang pandangan saya kayak pemuda saja katanya. Wah, saya tertarik juga dan membuktikan benar. Nah, pertanyaan saya begini. Sampai sekarang saya merasa di umur saya yang 70 ini mata saya masih oke lah. Mana-mana nggak pakai kacamata, kecuali baca pun kalau tidak sangat perlu tidak pakai kacamata. Yang satu saya ingin saya tanyakan adalah kalau yang kiri, yang dari kanannya itu katarak sudah dioperasi, yang kiri tapi tidak terlalu mengganggu, apakah perlu dioperasi juga dan diganti lensanya apa tidak ya dok? Dan itu biasanya jarak berapa lama operasi katarak yang pertama dengan yang kedua ini, apakah ada sesuatu yang patokan begitu? Dan juga saya ingin sampaikan bahwa saya penderita diabetes sudah 20 tahun lebih ya, dan tidak terlalu ngontrol gula saya ya. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih umur panjang. Sampai saat ini belum ada keluhan-keluhan yang cukup berarti. Demikian Pak Hasanuddin. Jadi terima kasih banyak Pak Hasan, ini tiap hari disuguhin ahli-ahli di bidangnya masing-masing yang membawa pencerahan dan sekaligus pengharapan bagi seluruh peserta ngaji bareng online. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira seluruh peserta ngaji bareng online berbahagia pada pagi hari ini, baik yang langsung menanyakan sesuatu tentang penyakitnya maupun yang mendengarkan saja, karena ini manfaatnya tentu sangat penting bagi kita semua. Terima kasih Pak Hasanuddin. Mudah-mudahan Dr. Iwan dan Dr. Endang bisa memberi jawaban saya. Dan mengenai tadi air mata buatan tadi, apakah saya sendiri disarankan dokter seperti itu tapi nggak telaten, sehingga sering tidak pakainya daripada pakainya. Mohon saran-saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suradi atas sambutan dan juga sekaligus pertanyaannya. Semoga sehat walafiat selalu, dan kepada kampus Undira yang diamanahkan kepada Prof. Suradi dapat terus berkembang berjaya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, kepada Pak Dr. Iwan Sofani dan juga kepada Ibu Endang Johani, kami persilakan apabila ingin memberikan jawabannya, dan sekaligus kami persilakan untuk menyampaikan kata penutupnya dalam pertemuan pada hari ini. Yang jelas saya dan kami semuanya sangat berterima kasih sekali ya kepada Pak Dr. Iwan Sofani dan kepada Ibu Endang Johani. Dan boleh jadi inilah yang kita dapati di NBO ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terkesan bahwa kita selalu saja dadakan ketika meminta berbicara. Dikarenakan memang kita tidak berani juga memplanningkan jauh-jauh dalam hal ini. Sehingga dengan kesediaan Pak Iwan, walaupun mendadak hanya diundang oleh Ibu Endang pada pagi hari ini, dan kemudian kepada Ibu Endang juga langsung menyatakan iya ketika dihubungi. Semoga hal ini membukakan pintu rahmat Allah yang luar biasa buat Pak Dr. Iwan dan Ibu Endang, dan juga tentunya kepada kita semuanya. Kepada Pak Iwan atau Ibu Endang,
dan kedua-duanya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin saya jawab sedikit saja ya, nanti disambung dengan Dr. Endang bahwa kalau 70 tahun itu kemudian dioperasi katarak jadi 28 tahun itu menurut saya tetap saja 70 tahun, cuma alhamdulillah bersyukur penglihatannya, sensornya masih bagus segala macam gitu. Untuk operasi katarak bisa saja sih, nggak terlalu lama, seminggu, sebulan juga bisa dilakukan. Cuma kalau penglihatannya masih baik dan masih bisa mengimbangi kiri kanan, mungkin tidak perlu dulu. Saya pun sudah dioperasi nih mata yang kiri, yang kanan masih baik, ya sudah biar saja. Jadi memang itu faktor usia tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi pada semua orang. Dan khusus untuk diabetes yang sudah 20 tahun, betul-betul ini bersyukur, alhamdulillah, dan harus dicek itu. Takut saya nanti ada hal-hal yang mempengaruhi ke mata yang sudah baik ini. Demikian, mungkin Pak Endang ada tambahan. Ya, tidak ada batasan Prof. Suharyadi. Jadi kalau yang kanan sudah dioperasi 70 tahun, mungkin yang kiri ada sedikit katarak, lebih baik juga dioperasi biar sama-sama selingnya. Kalau satu operasi menjadi 28 tahun, mungkin kalau dua operasi Prof bisa seperti 20 tahun. Jadi ada saran, kalau diperiksa ada sedikit saja katarak, sangat lebih bagus dioperasikan, sudah selisih 2 tahun. Jadi biar sama-sama dipasang IOL atau lensa tanam, sehingga bisa seimbang penglihatannya. Nah, kalau retinanya belum ada apa-apa karena diabetes, alhamdulillah banget, pasti penglihatannya masih 6/6. Tapi seperti Dr. Ivan, lebih baik Prof memang harus difoto retinanya, jangan-jangan ada sedikit eksudat atau flek-flek kecil-kecil, sehingga itu masih bisa di laser supaya betul-betul retinanya juga mulus, sehingga betul-betul bisa celing seperti orang muda lagi, Prof. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Endang, terima kasih kepada Dr. Iwan Sofani, Prof. Suharyadi, serta Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan pada pagi hari ini. Yang jelas bahwa betapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini memberikan pencerahan juga kepada para peserta lainnya. Mudah-mudahan kita bisa jadwalkan kembali ya Bu Endang ya ke depan secara reguler, dan terima kasih juga kepada Iwan Sofani, dan bersyukur bila satu hari putra dari Dr. Iwan bisa dihadirkan juga. Betapa serunya kalau misalnya terjadi duet nanti antara Dr. Iwan dengan putranya yang sudah sangat terkenal sekali di Bandung itu. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sampai pada penghujung acara kita pada hari ini, dan salam juga dari Ustadz Muhammad Taslim bahwa beliau masih berada di Kuala Lumpur. Kemarin beliau kirim chat ke saya tadi malam ya tepatnya, bahwa saat ini di Kuala Lumpur sudah jam 9 dan beliau pada jam segini tengah menyelenggarakan acaranya, sehingga tidak bisa beliau untuk mengantarkan doa sebagaimana biasanya. Nah, maka mari kita tutup acara ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati, memberkahi pertemuan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih kami kepadamu, ya Allah, tidak terhingga atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui nikmat mata ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak akan mungkin kami bisa melangkah di dalam kehidupan ini kalau tanpa Engkau memberikan mata yang begitu jelas kami dapat melihat di dalam menjalani kehidupan ini.
Namun kami mohon kepadamu ya Allah, tidak saja Engkau berikan kesehatan, tidak saja Engkau berikan kekuatan dan kejelasan dalam pandangan mata kepala ini, namun kami memohon juga kepadamu ya Allah, berikanlah lebih jelas lagi, terutama ya Allah mata batin kami ini ya Allah, agar kami dapat melihat hakikat keberadaan kehidupan kami ini sebaik-baiknya. Agar dalam kami melihat dan menatap serta memandang ke depan ya Allah, tidak hanya melihat, menatap, memandang segala sesuatu yang bersifat dunia, jangka pendek dalam kehidupan dunia ini semata ya Allah. Namun berikanlah kejelasan pula pandang mata kami ya Allah, untuk melihat segala nikmat yang Engkau janjikan dalam kehidupan akhirat kami nanti. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ampun ya Allah apabila selama ini dalam menggunakan nikmat mata kepala yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ini, telah kami gunakan pula ya Allah untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dan ketidaksukaan-Mu atas apa yang telah kami lakukan. Boleh jadi ya Allah di dalam memanfaatkan mata selama ini telah kami gunakan pula mata ini untuk melihat atau memandang sesuatu dan kemudian menginspirasi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Semoga Allah ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.